kelima, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Nah, untuk menghormati pembacaan firman Tuhan bagian yang pertama ini, mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita mengambil bagian dalam pembacaan firman Tuhan ini, ayat yang ke-10 dan jemaat Tuhan ayat yang ke-11. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian kata firman Tuhan. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Bapak-bapak kekeringan soalnya, belum dulu bapak-bapak dulu, khusus bapak-bapak. Tidak ada di lain. Itu Tuhan. Silakan dulu bawa ibu yang dikasih Tuhan. Ya, ini artinya nggak bawa HP, nggak bawa Alkitab juga gitu ya. Kenapa tidak bisa? Iya. Bisa. Oke, kita lanjutkan ya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, dan berbahagialah orang yang mendengar dan yang melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Amin. Sudah dapat dia. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan ini disampaikan atau ditulis oleh Rasul Yakobus, ya, dan saudara-saudaraku menjadi sebuah pesan dan nasihat bagi kita, bagi gereja Tuhan, khususnya di masa-masa terakhir ini. Ya, kita lihat saudara yang diberkati Tuhan, banyak kesulitan, banyak kesusahan, banyak persoalan, problem-problem yang kita hadapi dalam perjalanan iman kehidupan kita ini, saudara, dalam kita mengiringi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita ini. Saudara, ada nasihat, ada firman yang disampaikan oleh Yakobus, saudara yang diberkati Tuhan. Apa yang disampaikan oleh Yakobus? Kita lihat saudara-saudara yang 10. Turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari Jumat kemarin kami melakukan pelayanan penginjilan ya di salah satu sekolah di Tobeja, saudara. Dan puji Tuhan, saudaraku, banyak yang semangat untuk ikut, termasuk ibu gembala. Haleluya. Sebetulnya memang ibu gembala ini sudah beberapa kali mengikuti kami dalam pemberitaan Injil ini di sekolah-sekolah, baik di Siberut, di Hosua, gitu kan, sudah beberapa kali. Tetapi saudara, ada satu ibu gembala yang belum pernah ikut, ya kan, ibu ketua wilayah. Jadi kemarin dia ikut, saudara yang diberkati oleh Tuhan, di Topeja untuk memberitakan Injil di sekolah atau pelayanan pemberitaan Injil. Saudara-saudara, awalnya ya kan kita dikasih waktu jam 11, tetapi saudara-saudara diulur dan akhirnya sampai jam 12 lewat, gitu kan. Dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, salah satu dari guru berkata, sabarlah dulu ya Pak. Oh, sabar ya kan, sabar. Saudara, saya lihatlah ibu ketua ini, saudara, sudah diam, sudah diam. Nah, saudara-saudaraku, lalu saya katakan, inilah yang kami alami dalam pelayanan pengabaran Injil ini. Jadi enggak mulus, ya, enggak
semudah yang kita pikirkan. Kadang harus mengalami yang seperti ini, begitu kan? Harus kita alami dan kita harus sabar. Ya, kalau tidak sabar dalam hal seperti ini, ya Injil tidak akan bisa diberitakan. Begitu kan? Injil tidak akan bisa diberitakan, kabar baik tidak akan tersampaikan. Walaupun saudara-saudaraku, awalnya 205 orang yang akan mendengar Injil ini, tetapi saudara-saudaraku banyak yang kabur, banyak yang lari, itu kan? Karena jamnya sudah lewat, ya kan? Akhirnya ya kurang lebih 100 orang lah, separuh yang tersisa. Tetapi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bersyukur kami boleh sampaikan Injil di sana. Kami menantang anak-anak sekolah untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kami bertanya kepada mereka tentang keselamatan itu, saudaraku, ya inilah masih perlu sebetulnya penginjilan itu dilakukan bagi orang Kristen. Ya, apakah perlu Injil itu diberitakan kepada orang-orang Kristen? Sangat perlu. Karena saudaraku, walaupun ya sudah Kristen bertahun-tahun, saudara belum memiliki keyakinan yang pasti tentang keselamatan. Ya, kalau ditanya saudaraku, hampir yang kami tanya, kami sudah melayani saudara yang diberkati Tuhan di sekolah, di gereja, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kalau dihitung sudah hampir 10.000 jiwa yang kami jumpai diberitakan Injil kepada mereka. Saudara, 90% saudara-saudaraku belum yakin tentang keselamatan. Nah, itu dia. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ternyata Bapak Ibu, orang Kristen pun masih perlu mendengarkan Injil ini. Orang yang di dalam gereja pun, saudara-saudaraku, masih perlu mendengarkan kabar keselamatan itu. Siapa Yesus itu yang sesungguhnya? Amin. Maka tidak benar, saudara-saudara, kalau ada orang berkata, saudara-saudara, mereka itu sudah Kristen, tidak perlu diinjili lagi. Oh, tidak benar. Karena saudara-saudara, ketika kita memberitakan Injil, kita bertanya saudaraku tentang keselamatan itu, keyakinan mereka tentang keselamatan itu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, semua rontok, ya, gugur, belum yakin mereka pasti masuk surga. Ini miris, saudara. Di dalam gereja pun, saudara, masih banyak orang yang belum percaya bahwa dia sudah selamat. Turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Saudara, Yakobus ini mengatakan mengangkat sebuah tokoh dalam Alkitab, yaitu para nabi yang berbicara demi nama Tuhan. Saudara, ada banyak nabi-nabi di dalam Alkitab ini yang ditulis atau yang menulis firman kewahyuan, nubuatan yang disampaikan oleh Tuhan sebagai pesan, sebagai nasihat bagi bangsa Israel, bagi gereja, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mereka berbicara demi nama Tuhan. Tetapi kita lihat, saudara, ketika mereka menyampaikan firman itu, ketika mereka memberitakan tentang pesan-pesan yang disampaikan oleh Tuhan kepada mereka, nubuatan-nubuatan firman Tuhan di masa yang akan datang, apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, banyak yang justru mengalami penganiayaan. Haleluya. Mereka, saudara, justru mengalami penolakan. Ada yang dibuang di sumur, ada yang dipenjarakan, ada yang dibunuh, ada yang dirajam, saudara-saudara. Itulah mereka yang berbicara demi nama Tuhan. Haleluya. Tidak semua, tidak gampang, tidak mulus, saudara-saudara.
Ya. Dan itu terjadi sampai di masa-masa sekarang ini. Haleluya. Nah, Tuhan katakan firman Tuhan ini, Yakobus berkata, saudaraku, teladanilah penderitaan dan kesabaran para nabi, menuntun orang, menasehati orang, supaya saudara-saudaraku mereka itu memiliki keyakinan, memiliki iman kepada firman, kepada Yesus. Saudara-saudara, saya di hari Rabu kemarin ya, ibadah rumah tangga di rumah Pak Sumeang, Bapak Dimas. Walaupun di rumah Bung Daniel gitu kan, tapi mereka sebagai tuan rumah. Saudara, firman Tuhan di situ mengingatkan kita. Apa dikatakan saudara? Masih ingat Bapak Ibu? Masih ingat? Ibu Gembala masih ingat? Masih, apa itu? Iya, satu iota pun firman Tuhan itu tidak akan berlalu. Dalam Lukas dikatakan, saudara apa? Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada firman itu tidak tergenapi, tidak terjadi. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, satu iota, satu titik pun firman Tuhan itu memiliki kuasa. Amin. Satu titik, satu iota. Dan firman Tuhan katakan, saudara, lebih mudah langit dan bumi ini lenyap, ya, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik firman Tuhan itu lenyap. Saudaraku, saya sudah sampaikan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, lihatlah kedahsyatan langit, lihatlah kedahsyatan cakrawala yang diciptakan oleh Tuhan ini, diisi dengan berbagai macam planet. Ada gugusan-gugusannya, ada galaksi-galaksi di situ. Satu galaksi berapa juta planet di situ. Lihatlah matahari. Ya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bukankah firman Tuhan sudah berkata bahwa langit menceritakan kebesarannya? Semua menceritakan kemahakuasaannya Tuhan, kedahsyatannya Tuhan, saudara-saudara. Begitu dahsyat, begitu hebat. Tetapi firman Tuhan, Yesus mengatakan, saudara, lebih mudah itu semua lenyap, lebih mudah itu semua hancur daripada satu iota, satu titik daripada perkataan Tuhan itu lenyap. Haleluya. Artinya Bapak Ibu, saudara-saudaraku, Tuhan tidak memandang itu berarti langit dan bumi ini tidak ada nilainya di mata Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dibandingkan satu iota, satu titik daripada firman Tuhan ini, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, betapa berharganya firman ini. Amin. Haleluya. Betapa berharga. Saya berulang kali sampaikan, saudara-saudara, panas inti matahari itu, saudara-saudara, 15 juta derajat Celcius. 15 juta derajat Celcius, kalau tidak salah ya, kalau dilihat di Google gitu kan. Panasnya inti matahari itu sampai segitu. Ya. Kita masak air panas, saudara-saudaraku, 100 derajat Celcius. Ya, 100 derajat Celcius sudah mendidih itu, saudara-saudara, coba celupkan tanganmu di situ. Hancur. Haleluya. Rumah sakit. Paling sedikit, saudara-saudaraku, ke rumah sakit. Ya, itu hanya 100 derajat Celcius, saudara-saudara. Matahari itu 15 juta derajat Celcius panasnya. Tetapi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan katakan,
Sesungguhnya satu iota pun dari firman Tuhan itu lebih panas daripada matahari. Haleluya. Lebih berarti, saudara-saudara. Ya, lihat kekayaan yang ada terkandung di dalam perut bumi ini. Di situ banyak unsur-unsur yang membuat manusia ini menjadi kaya raya, saudara. Di sana ada tambang batu bara, di sana ada emas, di sana ada nikel, di sana ada uranium. Oh, luar biasa banyak di situ potensi-potensi yang membuat orang menjadi kaya. Tetapi saudaraku, sadarkah kita apa yang dikatakan firman Tuhan? Jiwa satu orang di mata Tuhan lebih berharga daripada seluruh dunia ini. Amin. Haleluya. Lebih berharga aku di mata Tuhan daripada seluruh dunia ini. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Maka firman Tuhan pada saat ini mengajarkan kepada kita, saudara, teladanilah penderitaan dan kesabaran para nabi. Amin. Kalaupun kita menderita dalam mengikut Tuhan, dalam mengiring Yesus, dalam melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita ini, di rumah tangga kita, mungkin suami berkata, saudara-saudara, nggak apa-apa, malu-malu kok, gitu kan? Udahlah itu yang berdua itu, begitu. Atau suami tidak mendukungmu, atau istrimu tidak mendukungmu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sabarlah. Haleluya. Masih bersyukur kita masih punya. Amin. Haleluya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau mungkin dalam perjalanan kehidupan kita ini kita menderita karena banyaknya kesulitan ekonomi, kesulitan dalam usaha, mendidik anak. Saudara-saudara, firman Tuhan katakan sabarlah. Amin. Bersabarlah. Saudara, ayat yang ke-11 firman Tuhan ini mengatakan, saudara-saudara, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Haleluya. Saudara-saudara, Yakobus ini mengatakan kembali, saudara, aku sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Siapa yang dikatakan oleh Yakobus, oleh rasul ini, oleh firman Tuhan ini, orang yang berbahagia, saudara-saudara? Kita lihat, saudaraku, ayat yang ke-10 tadi, yaitu mereka yang sabar dalam penderitaan mereka, yang mereka sabar dalam kesusahan mereka, yang mereka sabar, saudaraku, dalam mengasah ketaatan mereka, dalam menuruti kehendak daripada Tuhan itu. Amin. Mereka yang sabar, mereka yang bertekun, itulah yang dikatakan oleh Yakobus, oleh firman Tuhan ini, berbahagia. Ada satu tokoh yang disampaikan, yang diangkat oleh Yakobus, saudara-saudaraku, yaitu Ayub. Haleluya. Kita tahu bersama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ini cerita daripada sekolah minggu ini berulang-ulang ini kita dengar, saudaraku, ketika kita mungkin masih atau pernah duduk sekolah minggu. Kalau belum tidak pernah duduk sekolah minggu, hari inilah dengarkan cerita ini. Haleluya. Saudara-saudaraku, Ayub ini adalah orang yang awalnya adalah orang yang sukses, orang yang berhasil. Dan firman Tuhan katakan, saudara-saudara yang berkata oleh Tuhan, dialah orang yang paling kaya di daerahnya, di zamannya. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Ayub mengalami pencobaan, ujian iman yang hebat dari Tuhan. Iblis tawar-menawar dengan Tuhan tentang Ayub, saudara-saudara.
Dan Tuhan mengizinkan atau iblis itu mengambil segala sesuatu yang ada dalam diri Ayub. Usahanya hancur, anak-anaknya hancur, semua meninggal dunia. Dan yang paling buruk, saudara-saudaraku, tubuhnya hancur, saudara. Dia menjadi orang yang sakit-sakitan. Dan firman Tuhan katakan, saudaraku, dia harus tidur di abu. Dan dia menggaruk-garuk dengan beling, saudara. Betapa miris, betapa susah keadaan daripada si Ayub ini, saudara. Orang-orang sahabatnya pun meninggalkan dia. Mereka datang ke sana bukan memberikan penghiburan, tetapi memberikan penghakiman. Istrinya lagi, saudara-saudara, yang memberkati Tuhan. Ya, jadi bukan memberikan dorongan, bukan memberikan semangat, tetapi saudara-saudara yang memberkati Tuhan justru mengajak untuk murtad dari hadapan Tuhan. Haleluya. Berbahagialah bapak-bapak yang tidak punya istri seperti istri Ayub. Amin. Haleluya bapak-bapak. Haleluya. Iya. Karena ibu-ibu di GBB Bethesda ini ibu-ibu yang sungguh luar biasa. Haleluya. Ya, saya sudah lihat ini semua, ya kan? Ibu-ibu ini paling sayang kepada suami-suaminya. Haleluya. Setiap ibadah pun dibawa bungkusan pulang. Iya, setiap ibadah dibawa bungkusan pulang. Haleluya. Karena walaupun tidak ibadah, yang paling tidak makan snack pikir. Haleluya. Itu sangat luar biasa gitu. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tetapi Ayub tidak mendapat seorang istri yang hebat, yang mendorong, yang mendukung dia ketika dia down, ketika dia di titik nol. Tidak, justru saudara-saudaraku menghakiminya. Ngiri. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, itulah yang dialami oleh Ayub. Semua habis sampai di titik nol. Saudara-saudaraku, Ayub bersabar, Ayub bertahan dalam kesusahannya. Saya renungkan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, seandainya Tuhan kasih tahu kepada Ayub, saudara-saudaraku, bahwa di akhir nanti, ya, di akhir nanti kamu akan dapat 7 kali lipat dari kekayaanmu sekarang, maka saudara-saudaraku, Ayub pasti akan mampu bertahan. Bagi Ayub tidak ada sedikit persoalan. Haleluya. Kalau dia tahu, saudara-saudaraku, penderitaannya itu ada batasannya. Ini tidak, saudara-saudara. Ayub tidak tahu sampai di mana batas penderitaan itu. Batas kesusahan itu dia tidak tahu sampai berapa tahun, berapa bulan. Dia tidak tahu. Dan tidak tahu juga, saudara-saudara, apa yang terjadi nanti. Dia tidak tahu. Haleluya. Haleluya. Tetapi Ayub bersabar. Kita masih bersyukur, Bapak Ibu, saudara-saudara. Sudah ada contoh-contoh tokoh-tokoh iman yang telah memberikan kepada kita, saudaraku, kemampuan untuk bertahan dalam kesusahan ini. Sudah dicatat dalam Alkitab, saudara-saudara, bagaimana pertolongan Tuhan kepada orang-orang yang setia, orang yang bertekun dalam iman, orang yang bersabar dalam penderitaan, sudah dicatat dalam Alkitab ini. Tetapi pada zaman Ayub tidak ada yang dicatat. Pada zaman Abraham juga tidak ada yang dicatat, saudara-saudara. Bayangkan, saudaraku, ketika Tuhan meminta Ishak untuk dipersembahkan Abraham, saudara-saudara. Andai kata Abraham tahu, saudaraku, itu mudah bagi dia. Tetapi, saudaraku, Abraham sama sekali dia tidak tahu. Tetapi bahasa imanlah yang melihat semuanya. Amin. Haleluya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita yang hidup sekarang ini sudah diberikan Tuhan, sudah dicatat oleh firman Tuhan, pengetahuan
untuk mengerti, saudaraku, apa akibat daripada kesabaran kita, apa akibat daripada ketekunan kita, apa akibat daripada ketaatan kita, saudara-saudara yang diberkati itu. Haleluya. Dan saudaraku, aneh ya kalau kita tidak bersabar dalam kesusahan. Ya. Aneh saudara-saudara kalau kita tidak bertahan dalam penderitaan kita. Kenapa? Karena firman Tuhan sudah memberikan bayangan, sudah menjelaskan dengan sungguh, dengan rinci, saudara-saudara. Orang yang bersabar dalam kesusahannya, orang yang bersabar dalam penderitaannya, saudara-saudaraku, Tuhan akan memberikan upah yang besar baginya. Haleluya. Ya, sama seperti Tuhan memberikan upah kepada Ayub. Tuhan katakan, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di akhir daripada penderitaan Ayub, apa yang dilakukan oleh Tuhan, apa yang disediakan oleh Tuhan bagi Ayub, saudara-saudara. Alasannya, saudara-saudaraku, ya, Tuhan katakan, firman Tuhan ini mengatakan, karena Tuhan itu penyayang. Haleluya. Ya, Tuhan itu penyayang. Dan apalagi dikatakan penuh belas kasihan. Amin. Ya, penuh belas kasihan. Dia penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, inilah sesungguhnya yang kita butuhkan dalam kehidupan kita ini. Kita membutuhkan kasih sayang, kita membutuhkan belas kasihan. Dan itu kita tidak dapat dari dunia ini. Walaupun ada orang-orang di sekeliling kita yang menyayangi kita, walaupun ada orang-orang, saudara-saudaraku, di mana kita bekerja, di mana kita berada, saudaraku, yang sayang kepada kita. Tetapi sudah kasih sayang yang diberikan oleh Tuhan lebih hebat daripada mereka menyayangi kita. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, kemarin di seminar, ya, seminar AHC. Nah, ini sudah bisa disingkirkan ini, karena sudah selesai acaranya. Ya, bersyukur. Ya, para pelayan-pelayan sebagian datang, sebagian tidak datang, gitu kan. Tapi aku sampaikanlah, gitu kan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sesungguhnya ya, dalam kehidupan kita, aku sudah berulang kali mendapat materi ini, saudara, sudah sangat ya memberkati dan sangat diberkati, saudara. Tahun 2011 ini sudah dapat, saudara-saudara, kami penuh pun, saudara-saudara. Dan berulang kali saya mengikuti seminar ini, dan setiap saya mengikuti seminar ini selalu ada yang baru dan luar biasa, saudara. Ya, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pertama, dalam seminar ada materi itu sudah gambar diri Allah, ya, pemulihan gambar diri Allah. Ini sebetulnya, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kenapa rusak gambar diri Allah itu di dalam diri kita? Kita tidak mempercayai, saudara-saudaraku, gambar diri Allah yang penuh belas kasihan, yang penuh kasih ini. Saudara, itu karena kita mengalami luka di masa lalu kita. Kita tidak melihat Bapa yang baik dari Bapa kita di dunia ini. Saya, saudara-saudara, dibentuk di tengah-tengah keluarga, di tengah Bapa yang kejam, saudara-saudara, Bapa yang otoriter. Dan itu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, membentuk saya sampai dewasa. Saudara, dan saya mengalami luka di jiwa saya secara pribadi, saudara. Maka saya orang yang dulu menjadi orang yang sangat keras. Ya, dulu menjadi orang yang sangat keras, suka berantem, suka bertindih antar kampung, saudara.
Ya, buat kegaduhan di sana sini. Tetapi saudara-saudaraku, saya sadari kenapa itu terjadi, saudara-saudaraku, karena saya mengalami luka. Jiwa saya luka. Saya tidak dapat melihat Bapa yang baik dari Bapakku yang ada di dunia ini. Saya tidak dapat melihat Bapa yang penuh belas kasihan dari Bapakku yang ada di dunia ini. Saya tidak dapat melihat Bapa yang penuh kasih penyayang itu dari Bapakku yang ada di dunia ini. Saudara-saudara kita berkati oleh Tuhan, saya bersyukur sekali saudara-saudaraku. Walaupun tidak ada yang menginjili saya, walaupun tidak ada yang mengajak saya untuk percaya kepada Yesus, saudara-saudara, tetapi saya ditangkap oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, saudara-saudara. Nah, saya bertobat. Saya bertobat di Aceh Tenggara. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, banyak orang berkata, kok bisa kau bertobat di situ? Ya, pada waktu itu saudara-saudara Aceh Tenggara itu yang sangat keras, dan walaupun banyak orang yang apa di situ, saudara-saudaraku, semua ya rata-rata saudaraku punya ilmu bela diri, ilmu kekebalan, tahan di parang, tahan di sengso, tahan dibakar, itulah di sana. Karena sering bentrok suku. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tetapi aku bertobat di situ. Saudaraku, dan aku dipulihkan, saudaraku, walaupun aku sudah masuk ya menjadi anak Tuhan, aku katakan aku anak Tuhan, tetapi aku masih mengalami luka, saudara-saudara, yang tidak tersembuhkan, tidak sembuh. Sampai suatu saat aku mengikuti materi ini, saudara-saudaraku, tahun 2011. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, coba bayangkan saudara, berapa lama aku, saudaraku, terluka terus. Tahun 2011 aku dipulihkan dan saya menangis di hadapan Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan. Dan saya ampuni bapak saya waktu itu masih hidup. Saya sebutkan bapak saya, aku ampuni bapak yang sering melukai hati. Begitu saudara yang diberkati. Saudara-saudara, kita gagal mengerti, kita gagal memahami Tuhan itu penuh kasih, Tuhan itu penyayang. Kenapa saudara-saudara? Karena kita tidak melihat Bapa yang baik di dalam dunia ini. Bapa kita tidak memberikan contoh yang baik kepada kita. Haleluya. Bersyukurlah bapak-bapak. Ya, jadilah kita menjadi bapa yang baik bagi anak-anak kita. Haleluya. Kalaupun kita marah terhadap anak kita, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita harus tunjukkan kasih sayang yang besar kepada mereka. Amin. Ya, tunjukkan kasih sayang yang besar kepada mereka. Karena itu akan menolong mereka, menolong anak-anak kita untuk mengerti, untuk memahami, untuk meyakini, mempercayai bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh kasih sayang, yang penyayang, yang penuh dengan belas kasihan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yakobus berkata, saudara-saudaraku, ya, Yakobus ini mengatakan, mengajar kepada kita, teladanilah ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan bagimu, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Haleluya. Kita tahu Bapa kita dalam mengasihi, Tuhan kita mengasihi, Tuhan kita penuh belas kasihan. Tak akan dibiarkan kita mengalami penderitaan itu lebih daripada kekuatan kita. Amin. Kalaupun kita mengalami pencobaan, Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada kita dari setiap pencobaan yang kita alami. Dia penuh belas kasihan dan penuh kasih sayang. Tuhanku adalah Tuhan yang penyayang.
Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh belas kasihan. Katakan pada diri. Amin. Amin. Haleluya. Bersabar, mampulah bersabar. Amin. Haleluya. Apapun kesusahan, Tuhan Yesus memberkati firman kepada saya. Terbatas kuasa Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Terbatas kuasa-Mu Tuhan. Amin, amin. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Usahamu tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku baca mujizat itu nyata, bukan hanya kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu yang ada lalu tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Amin, amin. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Usahaku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu bisa kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu bisa Ketika ku